nggak mau eksis untuk Tuhan. Saudara, kita harus lihat Tuhan hari-hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan. Manusia belum sempurna, saudara. Dari bawah sampai atas saya pun bisa salah. Tapi yang penting apa? Kita tetap eksis buat Tuhan. Saudara, kita mau supaya Tuhan yang dipermuliakan, saudara. Itu sebabnya saya mau bilang pada saudara, prinsip kita membangun adalah membangun kerajaan Allah. Kita bukan membangun denominasi. Kita harus ada dalam sebuah denominasi supaya kita legal, saudara. Tapi yang kita bangun adalah kerajaan Allah. Itu sebabnya di denominasi apapun, saudara, selama organisasi itu membuka diri bagi Tuhan, kebenaran dan firman-Nya, disitulah kerajaan Allah ditegakkan. Saudara, saya bergaul dengan berbagai gereja. Saudara tahu Katolik sekarang sedang terjadi revival. Anda mungkin tidak berbahasa roh, tapi saya mau beritahu orang Katolik sekarang berbahasa roh. Saya barusan diundang, saudara, sama sekelompok orang-orang Advent. Di teman-teman di gereja Advent sedang terjadi revival. Gereja-gereja Presbyterian, gereja-gereja Protestan Injili, saudara, hari-hari ini sedang ada revival, saudara. Kesembuhan ilahi terjadi, segala mukjizat terjadi. Kenapa, saudara? Karena kerajaan Allah sedang didirikan. Tapi di mana kerajaan Allah ini dimulai didirikan, saudara? Hari ini Yesus menyingkapkan rahasia. Rumah tangga yang terpecah-pecah. Baik dari rumah tangga kita, saudara, keluarga demi keluarga. Ya, sampai di rumah tangga gereja, saudara. Target iblis adalah supaya kerajaan Allah tidak didirikan. Dia kacaukan rumah tangga saudara dan saya. Dia akan kacaukan gereja saudara dan tempat di mana saya melayani. Itu sebabnya kita semua harus punya prinsip yang sama. Yesus sudah mati buat aku, sehingga aku berbuat semua untuk Tuhan Yesus. Tepuk tangan juga untuk Tuhan. Nah, hari ini, saudara, saya mau sedikit pertama menyinggung tentang prioritas. What is your priority? What is our priority in our lives? Saya percaya yang pertama adalah Tuhan. Tuhan tidak boleh dikalahkan oleh yang lain. Ya, saudara, baru keluarga, baru pekerjaan saudara, bisnis saudara, pelayanan saudara, hobi saudara. Kenapa Yesus hadir di perkawinan di Kana? Yesus itu datang, saudara, ketika dia melangkah kakinya umur 30 tahun untuk melayani. Saudara, dia bukan pergi ke gereja. Dia bukan, saudara, pergi ke orang berdosa menjadi misinya dia datang menyelamatkan orang berdosa. Tapi dengarkan baik-baik, dia datang dalam perkawinan di Kana. Was that doing by him by accident? No. Itu terjadi by purpose. Katakan amin, saudara. Tuhan tahu bagaimana dia set up priority, saudara. Kenapa dia hadir justru di perkawinan di Kana? Baru dia pergi ke bait Allah, membersihkan bait Allah, bukan? Baru dia ketemu dengan Nikodemus. Baru dia berjumpa dengan wanita Samaria. Baru dia pergi di orang berdosa. Tapi kenapa pernikahan menjadi prioritas? Karena pertama, pernikahan itu penting di mata Tuhan. Sekarang banyak Tuhan pernikahan tidak penting di mata Tuhan. Kalau sudah tidak cocok, cerai saja. Sampai-sampai saya pernah minta cerai dari istri. Istri saya yang cantik satu itu dia ada di situ. Pernah berapa kali minta cerai. Pada waktu itu kami gelap, mata kami tidak bisa melihat. Apalagi saya telinga tidak bisa mendengar suara Tuhan. Rumah tangga kami pernah hampir jadi korban. Hari-hari ini orang, saudara, itu tidak cocok. Bukankah itu neraka? Begitu gampang bercerai. Yesus hadir di Kana karena pernikahan itu penting di mata Tuhan. Ingat, saudara, kerajaan Allah dimulai dari keluarga. Saudara mau bikin program apa aja tentang gereja ini? Berdasarkan firman, the word of God guarantee there will be no revival in your church if your family, all the families in this church having problems. Tidak mungkin. Membangun gereja adalah penting, saudara. Tapi membangun rumah tangga itu lebih penting. Hidup pribadi kita lebih penting benar di hadapan Tuhan. Pribadi benar, keluarga benar, saudara, gereja akan pasti benar.
saudara benar, pasti akan menjadi dampak, saudara. Saya percaya, saudara, kalau ini terjadi, bangku kosong ini akan segera diisi, bukan lagi orang Indonesia, tapi akan bergabung sama saudara-saudara, orang segala bangsa yang ada di New Hampshire dan sekitarnya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Jadi pertama, Tuhan, baru keluarga. Saya mau kasih tips sebelum saya lupa. Rayakanlah ulang tahun pernikahan Anda lebih dari ulang tahun pribadi Anda. Coba tanya kiri kanan, kamu lebih banyak merayakan yang mana? Kenapa saudara tertawa? Ketika kita, saudara, bukan bikin pesta besar, saudara. Biasanya kan kalau orang Indonesia merayakan, biasanya ya, 15 tahun, ya kan? Perunggu namanya ya. Sudah itu perak berapa? 25 tahun. Sudah itu emas berapa tahun? 50 tahun. Jarang yang sampai platinum. Orang Jakarta bilang sudah koit semua. Tapi why? Sebetulnya intinya, saudara, celebrate itu adalah pengucapan syukur. Bukan bikin pesta besar. Tapi di situ kita bilang kepada Tuhan, terima kasih buat keluarga kita. Kita mulai belajar bahwa keluarga itu penting. Kenapa Yesus hadir di Kana yang kedua, saudara? Karena dia menghargai pernikahan. Apa yang kita hargai tinggi akan bernilai tinggi. Tapi apa yang kita nilai rendah akan berharga rendah, saudara. Apa yang kita hargai rendah akan bernilai rendah. Jadi kehidupan itu tergantung saudara dan saya. Kalau saudara merasa berbakti itu berharga tinggi, nilainya tinggi. Tapi kalau saudara mulai ibadah karena mau setor muka, harganya rendah, nilainya rendah. Bilang kiri kanan, jangan setor muka ke gereja. Nah saudara, jadi Tuhan yang pertama. Makanya Sadrak, Mesak, Abednego, saudara. Coba lihat mereka. Disuruh menyembah itu patung, mereka nggak mau. Mereka ada di upacara, saudara. Saya merenungkan bagaimana sih penyembahan kepada patung berlutut. Taruh kepala sampai di tanah, saudara. Paling setengah menit sampai 1 menit, setuju? Mereka tidak mau, saudara. Kenapa? Takut akan Tuhan itu lebih penting dari takut kepada raja sekalipun. Nah itu prinsip, saudara. Hidup kita ini harus ada prinsip. Nah, kalau kita nggak punya prinsip, kita oleng sana sini, saudara, hancur semua, saudara. Kita pun hancur. Mereka dipanggil. One more chance. Kalau tidak mau menyembah, you see the fire over there. 7 kali dipanaskan, panas api, dapur api. Apa yang terjadi? 3 orang ini bilang. Karena waktu saya terbatas, saya tidak bawa. Itu ada di dalam kitab Daniel. Pasal yang ketiga dia bilang begini. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang berkuasa melakukan apapun dan sanggup menolong kami. Perhatikan, saudara. Tetapi kalau Tuhan juga tidak menolong kami, kami rela mati di api itu daripada kami menyembah patung. Saudara, seringkali orang ikut Tuhan hitung-hitungan. Kalau ditolong baru ikut Tuhan. Kalau nggak ditolong, siapa takut? Dia bilang sendiri. Dia jalan sendiri. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego, risiko nyawa mereka bayar. Mereka tetap tidak mau menyembah. Dimasukkan ke dapur api. Jadi tontonan. Raja kumpul sama semua pembesar. Mungkin ada rakyat di situ nonton. Tiba-tiba raja panggil. Berapa yang dimasukin? 3. Kok aku lihat 4? Yang keempat itu seperti anak dewa, kata kitab Daniel. Saya percaya itu Yesus bersama dengan 3 orang itu, saudara. Itu Algojo yang buang mereka ke dapur api, mati. Waktu raja lihat itu, raja panggil. Dan akhirnya keluar peraturan. Barang siapa yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal. Saudara terpanggil bersama saya untuk menjadi history maker. Pembuat